Kalau sunat perempuan itu semacam kayak ada dari dulu gitu, Pak. Dulu saya gitu juga. Terus turun ke anak saya juga ikut adat kayak gitu. Kalau orang tua dulu harus perempuan harus disunat, cuma syarat. Keluarga ketika mendengar saya memutuskan untuk tidak disunat kepada anak saya, itu terjadi ketika setelah melahirkan ya. Kenapa nggak boleh? Karena kan katanya itu tuh kehormatan bagi perempuan. Ya, itu sangat berat sekali ya, karena argumennya harus rasional juga dapat diterima. Ya. Sunat perempuan merupakan bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan anak perempuan, serta tidak ada manfaatnya secara medis. Praktek ini berakar dari ketimpangan gender dan stigma atas tubuh perempuan. Kita tahu bagian klitoris ini adalah end sensorial organ, banyak sekali saraf di situ. Jadi rasa nyerinya pasti luar biasa hebatnya. Dan bagian daerah genitalia eksterna itu banyak sekali pembuluh darahnya. Kalau memang perdarahannya banyak, bisa terjadi anemia atau bahkan kematian yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan dampak jangka panjangnya ke penyakit yang dialami nanti oleh yang bersangkutan. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap bahaya sunat perempuan masih rendah. Praktek ini masih banyak dilakukan dengan alasan menjalankan ajaran agama. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan dalam menghilangkan praktek sunat perempuan. Kalau kita mau memahami problemnya, ini kan problem kultural ya, dan sistemik. Kita harus melihat petanya dengan jelas begitu. Siapa sebetulnya pembentuk pikiran dan budaya itu gitu. Ini kaitannya tidak hanya agama tetapi juga budaya gitu. Saya menduga yang sebetulnya lebih mewarnai itu adalah budaya awalnya ya. Tapi kemudian menggunakan justifikasi dengan dalil-dalil agama. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini dari Ummu Atiyah, dari berbagai yang biasa dijadikan dari berbagai riwayat yang itu menjelaskan tentang ini, itu oleh para ahli hadis dianggap sebagai dhaif, karena demikian tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai hujjah. Karena dari sisi muzorot itu akhirnya bisa dikatakan ini suatu kekerasan terhadap perempuan. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa praktek yang diwariskan secara turun-temurun itu sebenarnya tergolong sebagai praktek berbahaya. Praktek ini telah diklasifikasikan oleh WHO ke dalam 4 tipe. Tipe yang pertama melakukan pemotongan secara parsial atau keseluruhan dari clitoral hood dan klitorisnya. Di dalam vaginanya disunatnya sama pisau. Cuma dikit lah. Tipe yang kedua adalah pemotongan clitoral hood, klitoris, dan sebagian dari labia minora. Nah, tipe yang ketiga atau yang kita sebut infibulasi, pemotongannya sampai memotong keseluruhan labia minora dan menutupnya. Yang keempat yang sering ditemukan di Indonesia adalah tindakan simbolis atau tindakan seperti tato atau penindikan daerah genitalia eksterna. Ada hanya sedikit, tidak sampai sangat melukai misalnya, tapi di balik itu sebetulnya itu adalah kekerasan berbasis gender. Karena di belakang pelaksanaan sunat perempuan sendiri itu ada motif-motif yang ingin membatasi kebebasan atau hak perempuan atas tubuhnya. Jadi UNFPA secara global memang mendorong penghapusan praktek-praktek berbahaya ini. Gitu. Sejak tahun 2018, UNFPA mendukung Kementerian Kesehatan dalam pencegahan praktek sunat perempuan dengan mengembangkan pedoman dan materi edukasi bagi tenaga kesehatan. Kemudian di tahun 2020, strategi pencegahan sunat perempuan diintegrasikan ke dalam program kesehatan nasional. Strategi kami adalah kita harus membuat satu suara ya, dengan sektor-sektor lain terkait dengan sunat perempuan ini. Bahan-bahan ajar atau bahan-bahan informasi itu
dikerjakan secara bersama-sama oleh stakeholder yang terkait dengan sunat perempuan ini. Kami memiliki 14.475 kader yang tersebar di Kabupaten Jember. Itu sudah salah satu kompetensi yang kita tanamkan adalah untuk mengedukasi dan mensosialisasikan terkait tentang larangan sunat perempuan itu. Dari situ sudah ditanamkan bahwa jangan melakukan sunat perempuan. Begitu mereka masuk di kelas ibu hamil, dari masa persiapan kita juga kasih informasi. Sebagai tindak lanjut upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dialog kebijakan dan pelatihan digelar di berbagai daerah dengan melibatkan organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Juga ada disampaikan tentang peraturan ini ya, Kementerian Kesehatan bahwa hal ini tidak informasinya tidak dianjurkan, bahwa dengan dari segi agama juga disampaikan kepada para peserta hari ini. Tentunya ini membuka wawasan kami. Alhamdulillah, jadi tambah ilmu, tambah wawasan. Jadi kalau ada yang disunat tuh akan nolak lah. Strategi pencegahan juga melibatkan lembaga akar rumput yang menjembatani pendekatan ke masyarakat dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal. Kami melakukan pendekatan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi dengan pendekatan pendidikan kritis. Yang terlibat di dalam proses edukasi itu adalah salah satunya kader, karena kami beranggapan bahwa kader itu paling bergerak di bawah. Terus kemudian edukator-edukator komunitas yang kami dampingi. Yang terutama kita harus edukasi itu yang ibu-ibu hamil. Nanti kan pasca salin dia kan, apalagi kalau anaknya perempuan nih. Nah, itu yang perlu diedukasi. Kita juga mengasih pemahamannya itu dengan cara bahasa yang sederhana. Setelah proses panjang sejak 2006, komitmen pemerintah untuk menghentikan sunat perempuan ditegaskan lewat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang melarang praktek ini. Hal ini diperjelas oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2025 yang melarang tindakan medis di luar standar yang melanggar disiplin profesi. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan tentang bagaimana kita mencegah praktek sunat perempuan ini, dan kami tegak lurus. Tegak lurusnya dengan 2024 kami membuat surat edaran. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam penghapusan praktek sunat perempuan diperkuat dengan dicantumkannya larangan praktek ini di buku kesehatan ibu dan anak dan diintegrasikan ke dalam panduan bagi tenaga kesehatan untuk pencegahan sunat perempuan. Akhirnya enggak, anak dari istri, anak saya ya tidak. Melihat juga dari aspek kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kami memutuskan untuk tidak melakukan sunat. Sunat perempuan menurut saya hanyalah tradisi. Berhentikan sunat perempuan.